Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Kali ini market sedang turun ya 0,07% IHSG. Nah, tapi beberapa saham juga terjadi kenaikan meskipun ya tidak signifikan ya. Bisa kita cek di movers ini di RTI bisnis teman-teman. Tertinggi di sesi pertama itu 12%, 11% dan terus turun ke bawah. Yang menarik di sini adalah saham-saham yang lama tidak bergerak, misalkan HMSP, kemudian PJAR dan lain-lain itu bergerak pada hari ini meskipun tidak signifikan. Tapi dilihat dari transaksi hariannya memang baru turnovernya baru 4 triliun ya. 4,8 triliun. Nah, nanti kita lihat di sesi 2. Oke teman-teman, mudah-mudahan Anda tetap bisa cuan istiqomah, mendapatkan hasil yang barokah dan manfaat dari pasar saham Indonesia. Kali ini kita coba membuat satu ilustrasi bagaimana caranya keluar dari market floating loss. Ini penting untuk kita pelajari bersama atau kita ketahui bersama sebagai modal dasar untuk sukses di pasar saham. Jadi keluar dari market dalam kondisi floating loss itu yang kita pilih bukan kondisi cut loss ya, bukan cut loss, tapi menggunakan teknik averaging. Yang averaging ini menggunakan fraksi harga teman-teman. Fraksi harga inilah yang nanti coba kita jadikan pedoman untuk menghadapi floating loss, berapapun floating lossnya. Nah, floating loss ini apa? Moving average apa? Floating loss ini tentu merusak psikologis kita tentunya. Namun demikian dapat kita atasi dengan cara menggunakan fraksi harga. Jadi average down menggunakan fraksi harga. Langsung praktek ya, kita cek di loser. Nah, biasanya yang mendekati fraksi harga dari harga kita open itu adalah 3 bulanan. Yang turunnya saham itu sudah di atas 40%. Nah, kita pantau dalam artian kita sudah minus 40%. Misalkan 1 bulan ada nggak ya? Cek dulu ya. Satu bulan sudah ada ini. Yang turunnya di atas 30%. Misalkan kita nggak ketemu, kita cek di 3 bulannya. Olive 367. Misalkan di Esta, Olive, pakai cek Olive ya. 3 bulan. Ini sudah tidak ada ini. Kita cek dulu yang lain ya. GoTo misal begitu, kita GoTo ini. Ini masih ada mungkin harga di atas ini. Atau BRMS lah. BRMS dulu teman-teman, kita cek ya. BRMS ini ya kemarin. Ini biasa penganut aliran support terkuat, misalkan di harga ini. Di harga 200-an. 200-an ya. Ya ini support terkuat di harga 220-an ini, di area ini teman-teman. Ada bulat putih itu. Ini biasanya teman-teman yang menggunakan panduan support tentu sudah beli di sini. Tetapi ketika kita tidak menggunakan cut loss tentu harus bertahan ya, dan artian kita sedang floating loss. Nah, dalam rangka keluar dari kondisi seperti itu tentu ada tekniknya, tadi saya bilang namanya average down menggunakan fraksi harga. Nah, fraksi harganya mana? Fraksi harganya kita ketahui dari jarak antar satu harga dengan harga yang lain. Misalkan ini BRMS ya, itu ini harganya, fraksi harganya adalah 1. Loh, kok tahu 1? Ya itu kan udah kelihatan ya. Misalkan 157 ke 158 itu cuma membutuhkan 1 poin. Nah, berarti fraksi harganya adalah 1 dikali 100. Nah, 1 dikali 100. Misalkan kita floating loss kemarin di harga terendah, support terendah di harga 220 misal begitu, maka kita akan membeli lagi di BRMS ini ketika harga menyentuh di level berapa? Tentu adalah 220 dikurang 100.
Jadi fraksi harga tadi teman-teman, jarak satunya ini kan karena satu ya, 1 dikali 100 maka ketemunya 100, dan harga kita floating loss di harga misalkan 220, maka 220 dikurang 100 ketemunya ada 120. Nah, ketika itu terjadi maka kita siap-siap pasang menggunakan lot yang sama. Misalkan teman-teman di 220 tadi nyantolnya adalah 100 lot ya, maka di bawah di harga 120 juga kita siapkan 100 slot yang sama. Lotnya sama, 100 slotnya sama, tetapi tentu harga belinya kita berbeda. Paham sampai sini, paham ya? Jadi kalau kita beli di harga 200 dengan 100 slot itu berapa? Sementara dengan lot yang sama di harga 120 itu tentu harganya berbeda. Ya, 200 kita beli di harga 200 dan beli di harga 100 tentu harganya berbeda. Nah, dengan begitu ada satu satu semacam teori dasar bahwa harga keseimbangan dari BRMS itu di harga 120-an. Dengan kata lain, kita bisa pasang alarm di beberapa sekuritas yang kita punya di harga misalkan BRMS di harga 120, alarm berbunyi, maka kita akan mempersiapkan untuk membeli 100 slot yang sama, menggunakan 100 slot yang sama untuk keluar dari kondisi floating loss. Nah, disinilah ketika kita lihat dari averaging terbawah, terus kemudian dia sudah naik, terus kita hitung harga 160 120 naik, kemudian dengan floating loss yang lebih kecil, tentu kita putuskan untuk net sell. Nah, itu net sell terjadi. Net sell buy atau net sell yang pertama kita close, kemudian net sell yang floating loss juga sudah kita close dengan kondisi net sell sebaiknya dalam posisi plus. Tidak apa-apa plus 3%, 4% itu bukan soal. Yang penting kita sudah keluar dari floating loss. Nah, bagaimana masih turun lagi? Sangat bisa ya. Sangat bisa turun lagi. Namun biasanya kalau sudah nyampe ke harga equalnya, bahasa itu bahasa harga keseimbangannya, dia akan kembali membal untuk menentukan posisi berikutnya, apakah turun lagi atau kembali ke atas. Setidak-tidaknya naik sampai 50% itu sudah sudah imbang lah ya harga kita. Jadi floating loss tadi sudah berkurang, keuntungan kita sudah mulai naik. Yang harga bawah, yang harga atas masih floating, misalnya 50% dari berapa tadi, 30% ya. Nah, BRMS tadi berapa? Nah, ini itu sudah naik lah ya. Jadi misalnya sudah naik, kita net sell semua, nggak jadi soal. Yang penting bisa keluar dari floating loss secara baik-baik. Nah, makanya kenapa anti cut loss itu salah satu cara keluarnya yang saya tahu begitu. Nah, kita contoh satu lagi, GoTo ya. GoTo. GoTo ini cara keluarnya juga hampir sama ya, 3 bulan terakhir. Nah, ini GoTo ini fraksi harganya adalah 2 ya, 2 kali 100 berarti 200. Andaikan saja kemarin teman-teman yang floating loss di harga 300, maka sekarang belum panik ya, karena ketika misalkan harga 300, dia harus menyentuh ke harga 100 kemudian untuk melakukan average down di saham GoTo dengan jumlah lot yang sama. Satu contoh, teman-teman beli di harga 300, kemudian 300 ini ya, 300-an sini nih, beli dengan 100 lot, maka di harga 100 nanti kita tunggu dengan jumlah lot yang sama. Nah, kalau belum sampai ke 100 gimana? Ya biarkan saja, karena pada saatnya dia akan naik-naik sendiri. Kalau seandainya ada kondisi arah, tentu 30% ini, penurunan 30%-nya GoTo ya, 36 ini sudah sedikit lagi tertutup kan teman-teman.
Nah itu loh, jadi antisipasi itu. Makanya tetaplah konsisten untuk tidak cut loss dengan cara-cara yang terukur dan tentu masuk akal. Bagaimana kita dapat ini? Semua tentu dapat dari mentor kita Pak Fir Abdul Jamal. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Ini satu sudut pandang. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Salam cuan istiqomah, barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.